Dahulu kala, pada tahun 1609, terdapat seorang gadis yang umurnya masih cukup belia, yaitu 15 tahun. Ia kehilangan calon suaminya sebelum menikah. Dalam perjalanan ke suatu tempat bersama warga lainnya, secara tiba-tiba semua orang dikagetkan dengan jatuhnya UFO dari langit, menghancurkan semua yang berada di sekitarnya, dan hampir saja membunuh gadis tersebut yang akan jatuh ke dalam jurang. Akan tetapi, pria yang berada di dalam UFO tersebut keluar, lalu menolongnya. Pria itu bernama Dominjo, berasal dari planet lain yang diturunkan ke bumi. Ia memiliki insting dan pandangan 7 kali lebih baik daripada manusia bumi, dan ia pun tidak pernah menua dan tidak akan mati. Setelah diturunkan ke bumi selama 400 tahun dimulai dari zaman dinasti Joseon, sampai sekarang akhirnya ia mulai terbiasa dengan kehidupan di bumi. Suatu ketika, pada saat ia pergi keluar, di perjalanan melihat manusia yang sedang dalam masalah dan butuh bantuan. Ia bisa saja membantunya, akan tetapi ia memilih untuk mengabaikannya. Singkat cerita, di dalam kota yang sama, ada seorang wanita yang bernama Cheong Song Yi. Ia bekerja sebagai aktris. Semua gerak-geriknya pun diawasi oleh banyak orang. Namun ia sedikit ceroboh dalam melakukan suatu hal hingga membuat dirinya viral, dan banyak yang menghujat karena kebodohannya, sehingga sering membuat timnya marah. Namun Cheon Song Yi tidak terima jika ditegur, dan mengancam akan pindah agensi. Oleh karena itu timnya tidak bisa berbuat banyak, karena mereka masih membutuhkan Cheong Song Yi. Setelah bertemu dengan timnya, Cheong Song Yi bergegas pulang ke apartemen. Ia bertemu dengan Dominjo saat masuk lift. Namun Cheon Song Yi mengira pria itu adalah fansnya yang ingin berfoto dengannya atau meminta tanda tangan, sehingga mengikuti dirinya hingga ke apartemen. Akan tetapi Cheon Song Yi dan Dominjo ternyata tinggal di apartemen yang sama. Cheon Song Yi pun merasa malu karena tuduhan terhadap Dominjo tidaklah benar. Di hari yang sama, ibunya Cheon Song Yi berkumpul dengan ibu-ibu sosialita lainnya di sebuah kafe. Mereka saling membicarakan kesuksesan anaknya itu. Ibunya Cheon Song Yi selalu membangga-banggakan Cheon Song Yi dan terlihat seperti ibu yang baik. Akan tetapi, siapa sangka kalau ibunya Cheon Song Yi ternyata hanya ingin menguasai harta Cheon Song Yi. Yang ibunya lakukan hanya memeras uang dari putrinya, dan itu pun diketahui oleh ibu-ibu yang lainnya. Namun mereka bersikap seolah-olah tidak mengetahuinya. Saat itu pun mereka juga membicarakan tentang kepindahan Cheon Yong-si ke apartemen. Sontak saja ibunya Cheon Song Yi merasa kaget karena ia tidak mengetahuinya. Sepulangnya setelah berkumpul, ibunya pun langsung menelpon Cheon Song Yi. Ia merasa kesal dan marah karena tidak mengetahui soal kepindahan putrinya. Ia juga selalu berkata kalau kecantikan yang Cheon Song Yi miliki itu berkat dirinya. Dan dari situlah Cheon Song Yi dapat menghasilkan banyak uang. Karena menurutnya Cheon Song Yi payah dalam berakting. Cheon Song Yi hanya bisa sabar menghadapi kelakuan ibunya yang seperti dajjal. Tidak lupa ibunya pun kembali meminta uang. Untuk menghilangkan rasa stresnya, Cheon Song Yi bernyanyi layaknya penyanyi handal. Namun sayang suaranya tidak sebagus itu, sehingga membuat Dominjo yang tinggal di sebelah apartemennya merasa terganggu. Terlebih lagi Dominjo sensitif terhadap suara. Dominjo pun menghampiri Cheon Song Yi. Ia menegurnya agar berhenti bernyanyi. Namun seperti biasa, Cheon Song Yi tidak terima, ia marah dan menangis. Karena menurut dirinya ia tidak bersalah dan hal yang wajar bila bernyanyi. Apalagi apartemen yang dia tinggalinya pun kedap suara, jadi tidak akan ada orang yang mendengar. Keesokan harinya, Cheon Song Yi kembali mendapatkan masalah. Ia diberitakan bahwa dirinya sering bolos sekolah dikarenakan kesibukan syuting yang ia jalani. Namun mereka menganggap bahwa itu sebuah alasan saja, karena mereka tahu bahwa Cheon Song Yi memposting foto sedang bersantai dan menikmati kopi. Mereka juga menganggap bahwa Cheon Song Yi hanya memanfaatkan posisi sosialnya untuk menghindari tanggung jawab belajar. Oleh karena itu, timnya menyuruh Cheon Song Yi untuk pergi belajar ke sekolah dan melakukan syuting di akhir pekan atau malam hari saja. Mau tidak mau Cheon Song Yi berangkat ke sekolah. Saat akan pergi, ada seorang pria menghampiri dirinya. Ternyata itu teman SMP-nya yang sudah lama tidak bertemu.
Dia anak seorang pengusaha yang kaya raya. Akhirnya Cheon Song-yi pun diantar ke sekolah. Dalam perjalanan, temannya pun berkata bahwa dirinya ingin sekali menikah dengan Cheon Song-yi, namun ditolaknya. Setibanya di sekolah, semua wartawan pun menghampiri dirinya. Namun Cheon Song-yi langsung masuk ke dalam kelas. Saat Cheon Song-yi sudah duduk di dalam kelas, ia terkejut karena melihat Do Min-jo, tetangga apartemennya, memasuki ke kelas yang ia tempati. Ia tidak mengetahui kalau Do Min-jo adalah seorang guru. Cheon Song-yi pun merasa malu karena mengingat dirinya pernah terlibat dalam masalah dengan Do Min-jo. Jam belajar pun berakhir. Cheon Song-yi menghampiri Do Min-jo. Ia berusaha untuk bersikap baik terhadapnya. Namun Do Min-jo tetap menganggap bahwa Cheon Song-yi adalah siswa yang buruk, tidak mempunyai sopan santun. Malam hari di sebuah kafe, Do Min-jo bersama temannya. Ia bercerita bahwa tidak lama lagi akan kembali ke planet asalnya. Temannya pun merasa kaget karena ini suatu hal yang tiba-tiba. Temannya pun menanyakan suatu hal kepada Do Min-jo. Ia berkata kenapa Do Min-jo tidak langsung kembali ke planet asalnya pada saat itu. Do Min-jo pun menjawab, ia mengalami kecelakaan sehingga tidak bisa langsung kembali ke planet asalnya. Dan ada seorang anak kecil yang mati. Anak kecil itu pun yang memberinya hadiah untuk pertama kali. Akan tetapi, ada suatu hal yang menurutnya aneh. 12 tahun silam, saat musim dingin sehari sebelum Natal, Do Min-jo sedang bekerja di rumah sakit. Ia secara tiba-tiba mendapat bayangan bahwa ada seorang anak perempuan yang akan tertabrak mobil. Temannya pun menanyakan apakah anak itu sama dengan anak kecil yang memberi hadiah 400 tahun yang lalu. Do Min-jo menjawab bahwa benar anak itu adalah orang yang sama. Saat melihat bayangan tersebut, Do Min-jo pun langsung datang ke tempat tersebut dan menolong gadis itu. Sampai sekarang, Do Min-jo masih menganggap bahwa itu seperti mimpi karena bertemu kembali dengan anak kecil yang begitu mirip dengan anak yang ia temui 400 tahun yang lalu. Do Min-jo pun ingin mengetahui identitas anak tersebut dan ingin bertemu dengannya sebelum ia kembali ke planet asalnya. Di kafe yang berbeda, malam itu juga Cheon Song-yi pun kembali bertemu dengan teman SMP-nya. Ternyata selama 15 tahun, ia menyukai Cheon Song-yi. Ia pun berniat untuk melamar Cheon Song-yi, namun kembali ditolaknya. Temannya pun ingin mengetahui apa alasan Cheon Song-yi, terus menolaknya. Cheon Song-yi bercerita bahwa pada saat ia kecil, ia hampir saja mati tertabrak mobil. Namun ada seorang pria yang menolongnya. Cheon Song-yi ingin bertemu, mengucapkan terima kasih, dan menanyakan apa alasan orang itu menyelamatkan dirinya. Kembali ke zaman Johnson, gadis kecil yang waktu itu ditinggal oleh suaminya. Pada saat masih belia, ia tiba-tiba diculik oleh orang yang tak dikenal. Kaki dan tangannya pun diikat. Akan tetapi, ia berusaha untuk kabur dengan membuka paksa ikatan yang melekat di tubuhnya. Ia berlari sekencang-kencangnya agar tidak tertangkap. Namun pada saat ia sedang mencoba untuk pergi, penculik itu pun mengeluarkan anak panah dan mengarahkannya ke gadis kecil itu. Beruntungnya ia lagi-lagi ditolong oleh Do Min-jo, sehingga bisa terhindar dari aksi jahat penculik tersebut. Penculik pun merasa heran karena gadis kecil itu menghilang begitu saja. Setelahnya ditolong oleh Do Min-jo, gadis kecil itu pun teringat pada saat ia ditolong olehnya pada waktu itu. Untuk memastikannya, ia pun berkata, "Apakah kamu yang menolongku dulu?" Ia bertanya karena merasa dirinya tidak begitu mengenali Do Min-jo, sebab cara berpakaiannya berbeda. Gadis itu pun sangat berterima kasih kepada Do Min-jo karena berkali-kali ia ditolong olehnya. Gadis itu pun kembali bertanya, "Siapakah namamu?" Namun Do Min-jo tidak menjawab apapun. Ia malah menunjukkan kemampuannya yang tidak dimiliki oleh manusia, yaitu terbang. Cheon Song-yi hanya terdiam saat melihat itu. Kemudian secara tiba-tiba Do Min-jo memberikan peniti rambut kepada gadis kecil itu. Di kehidupan yang sekarang, peniti rambut tersebut dimuseumkan. Peniti rambut itu dikenal sebagai peniti rambut permata karena bagian atas dan ujungnya yang terbuat dari permata. Namun ujung peniti rambut tersebut patah. Mereka pun tidak mengetahui siapa pemilik peniti rambut tersebut karena Do Min-jo merahasiakannya dari semua orang. Bukan hanya peniti rambut saja yang dimuseumkan, artefak lainnya pun ikut dimuseumkan. Di malam yang sama, setelah pulang dari kafe, Cheon Song-yi tidak sengaja bertemu lagi dengan Do Min-jo.
Seperti biasa, Cheon Seong-gi memulai pembicaraannya, yang akhirnya berujung pertengkaran yang tidak penting. Do Min-jo hanya berkata bahwa Cheon Seong-gi terlihat arogan dan sombong. Keesokan harinya, Cheon Seong-gi melakukan aktivitas seperti biasanya, yaitu syuting. Ia diminta untuk mengisi acara spesial, yaitu 24 jam bersama Cheon Seong-gi. Ia dibujuk oleh timnya agar mengikuti acara spesial tersebut, karena beberapa orang masih mencurigai dirinya. Mereka menganggap Cheon Seong-gi sekolah hanya untuk pamer. Maka dari itu, timnya berpikir jika Cheon Seong-gi mau menampilkan hidupnya selama 24 jam, mereka tidak akan mengatakan itu lagi. Cheon Seong-gi hanya perlu bersikap ramah. Pada awalnya, Cheon Seong-gi menolak karena menganggap untuk apa bersikap ramah. Akan tetapi, timnya terus memujuk Cheon Seong-gi karena acara ini susah didapatkan. Jika Cheon Seong-gi menolaknya, maka acara ini akan diberikan kepada Han Yora, yaitu aktris yang tidak lain adalah saingannya Cheon Seong-gi. Dan pada akhirnya, Cheon Seong-gi pun bersedia untuk mengikuti acara tersebut, karena ia tidak rela jika acara spesial itu diberikan kepada Han Yora. Acara itu pun dimulai saat Cheon Seong-gi pergi ke sekolah. Ia mulai bersikap ramah kepada semua orang. Ia pun terlihat menyapa beberapa orang yang berada di dekatnya, agar terlihat lebih meyakinkan jika Cheon Seong-gi adalah orang yang benar-benar baik terhadap teman-temannya di sekolah. Cheon Seong-gi pun menceritakan kegiatan sehari-harinya, namun bukan Cheon Seong-gi namanya jika tidak melakukan kesalahan. Ia memberitahukan di depan semua orang jika dirinya minum propol setiap hari, karena ia menganggap jika minum itu setiap hari dapat mencegah penuaan. Orang-orang yang berada di sekitarnya terlihat kaget. Timnya pun panik karena propol adalah jenis obat-obatan terlarang. Dan yang sebenarnya ia minum adalah propolis, bukanlah propol. Dan masih banyak lagi kesalahan-kesalahan yang Cheon Seong-gi lakukan. Seperti biasa, timnya pun menyuruh wartawan untuk mengeditnya, karena jika tidak, bisa membuat kesalahpahaman dan berakibat fatal. Sampailah di dalam kelas, Do Min-jo sebagai gurunya pun datang. Semua murid pun mulai mengumpulkan tugas-tugasnya. Begitupun dengan Cheon Seong-gi. Semua tugas diperiksa satu persatu oleh Do Min-jo. Saatnya giliran tugas Cheon Seong-gi yang diperiksa. Namun apa yang terjadi? Do Min-jo mengetahui bahwa tugas yang dikerjakan Cheon Seong-gi adalah hasil jiplakan. Akhirnya Cheon Seong-gi dipanggil oleh Do Min-jo. Do Min-jo pun berkata, ia tidak menerima semua bentuk penjiplakan pada tugas dan menganggap Cheon Seong-gi tidak mengetahui aturan karena lama tidak bersekolah. Semua orang yang ada di dalam kelas pun kaget mendengar perkataan Do Min-jo. Cheon Seong-gi pun tidak menyangka bahwa ini semua akan diketahui oleh Do Min-jo. Ia merasa bahwa tugasnya sudah dikerjakan sangat baik oleh timnya, sehingga tidak akan ada yang tahu jika tugasnya hasil menjiplak dari orang lain. Do Min-jo pun memberikan nilai 0 kepada Cheon Seong-gi. Banyak orang merekam kejadian tersebut, dan akhirnya Cheon Seong-gi viral kembali. Kejadian itu membuat Cheon Seong-gi stres. Dia pun pergi ke suatu tempat untuk minum soju. Tak lama dari situ, ia pulang ke apartemen dengan keadaan mabuk. Karena dalam keadaan setengah sadar, membuat Cheon Seong-gi pun salah masuk apartemen. Ia memaksa masuk ke dalam apartemen Do Min-jo dan langsung berbaring di sofa dengan santainya. Do Min-jo pun kebingungan harus berbuat apa. Akhirnya ia menelpon teman Cheon Seong-gi agar menjemputnya dan memindahkan Cheon Seong-gi ke apartemennya. Keesokan harinya, Do Min-jo menemukan dompet di bawah meja. Setelahnya dibuka, ternyata itu milik Cheon Seong-gi. Namun ketika Do Min-jo melihat foto di dalam dompet Cheon Seong-gi, ia teringat pada gadis kecil yang sering ia tolong dahulu. Tidak lama Do Min-jo pun segera mencari Cheon Seong-gi. Ia terlihat begitu sangat emosional saat menanyakan keberadaan Cheon Seong-gi kepada timnya. Ia bergegas menemui Cheon Seong-gi yang sedang berada di salon. Di sisi lain, Cheon Seong-gi bertemu dengan Han Yora di salon tersebut. Mereka terlihat saling adu mulut. Han Yora menyuruh Cheon Seong-gi pergi dari salon ini karena ia tidak suka bertemu dengan Cheon Seong-gi dan menganggap Cheon Seong-gi adalah aktris yang sangat tidak sopan kepada dirinya, yang umurnya lebih tua dari Cheon Seong-gi. Tidak diam saja, Cheon Seong-gi pun terlihat membalas perkataan Han Yora. Cheon Seong-gi berkata jika dirinya lah yang terlebih dahulu terjun ke dunia entertainment. Namun Han Yora tidak terima dan emosinya pun mulai menggebu-gebu. Ia hampir saja memukul Cheon Seong-gi. Namun Do Min-jo pun datang dan mencegahnya. Do Min-jo segera membawa Cheon Seong-gi pergi dari salon itu.
Akan tetapi, Chen Xiongyi pun heran kenapa tiba-tiba Dominyo datang ke salon tersebut dan membawa ia pergi. Chen Xiongyi bertanya untuk apa Dominyo menemui dirinya. Tanpa basa-basi, Dominyo pun langsung mengeluarkan dompet Chen Xiongyi yang tertinggal di apartemennya dan menanyakan perihal siapa foto yang ada di dompet tersebut dengan nada yang penuh amarah. Chen Xiongyi tidak memberitahunya siapa yang ada di foto tersebut karena merasa bukan hal yang penting. Namun Dominyo pun terus-terusan mendesak Chen Xiongyi agar memberitahukan siapa itu sebenarnya. Setelah Dominyo terus-terusan mendesak Chen Xiongyi, akhirnya Chen Xiongyi pun menjawab bahwa foto yang ada di dalam dompetnya adalah foto dirinya. Dominyo pun berpikir jika memang foto yang ada di dalam dompet Chen Xiongyi tidak mungkin gadis kecil yang dulu ia tolong. Namun tiba-tiba Dominyo melihat ke arah bawah. Ia memperhatikan sepatu yang digunakan oleh Chen Xiongyi. Ia pun kembali teringat akan suatu hal. Sesaat kemudian, Dominyo pun cerita kepada temannya apa yang barusan ia alami. Temannya pun berpikir, apakah mungkin jika itu adalah reinkarnasi dan gadis kecil yang ia temui dulu adalah Chen Xiongyi. Namun Dominyo tak mempercayai hal itu, karena menurutnya itu tidak logis. Temannya pun bertanya, apakah tindakanmu selanjutnya setelah melihat itu semua? Apakah akan mengabaikannya begitu saja? Sesampainya di apartemen, Dominyo kembali mengingat kejadian pada saat ia menolong gadis kecil itu. Namun pada saat itu juga, Dominyo mendengar suara Chen Xiongyi yang merintih kesakitan. Ternyata memang Chen Xiongyi sedang merasa kesakitan di bagian perut. Ia berusaha untuk menelpon temannya agar segera datang untuk membantu dirinya. Temannya pun berkata jika itu hanya akibat dari stres. Namun Chen Xiongyi mengatakan jika kali ini sakitnya berbeda. Tetapi, sangat disayangkan temannya itu tidak bisa menolong Chen Xiongyi karena ia sedang ada acara. Temannya memberi saran agar Chen Xiongyi menelpon 119 saja. Chen Xiongyi pun tidak mau karena jika ia menelpon 119, reporter akan berdatangan. Temannya pun kembali memberi saran agar Chen Xiongyi menelpon ibunya. Lagi-lagi Chen Xiongyi menolaknya. Ia berkata akan mengurus dirinya sendiri saja. Dominyo yang selagi tadi mendengar percakapan Chen Xiongyi dengan temannya, ia beranggapan bahwa itu mungkin usus buntu. Namun Dominyo memilih untuk mengabaikannya. Chen Xiongyi pun segera bersiap-siap untuk pergi ke rumah sakit. Tak lupa ia merias wajahnya terlebih dahulu karena tidak ingin terlihat jelek walaupun sambil kesakitan. Pada saat Chen Xiongyi keluar apartemen, Dominyo pun keluar. Chen Xiongyi bertanya kepada Dominyo akan pergi kemana. Dominyo sebenarnya tidak akan pergi ke rumah sakit, tapi karena tidak tega melihat Chen Xiongyi yang kesakitan, ia pun berpura-pura bahwa ia akan pergi ke rumah sakit dengan tujuan Chen Xiongyi ikut dengannya. Karena gengsi, jika Dominyo langsung menawarkan dirinya untuk menolong Chen Xiongyi. Sesampainya di rumah sakit, Dominyo menjelaskan kepada perawat tentang rasa sakit yang dialami oleh Chen Xiongyi. Dominyo pun meminta agar segera memberitahu kepala ahli bedah untuk mengoperasi Chen Xiongyi. Perawatnya pun bertanya apa hubungan Dominyo dengan pasien Chen Xiongyi. Chen Xiongyi pun berkata kalau Dominyo adalah manajernya. Dominyo pun kesal mendengar perkataan Chen Xiongyi. Namun Chen Xiongyi menganggap ia adalah seorang aktris. Jika ia keluar dari UGD dengan seorang pria saat malam hari, netizen akan beranggapan bahwa Chen Xiongyi hamil, bunuh diri, dan lain-lain. Itu akan menimbulkan terlalu banyak rumor. Perawat pun datang dan menyuruh Dominyo untuk mengisi dokumen, karena Chen Xiongyi akan segera dioperasi. Tetapi Chen Xiongyi sebenarnya tidak mau untuk dioperasi, karena itu akan meninggalkan bekas luka di tubuhnya dan akan terlihat saat memakai bikini. Namun Chen Xiongyi harus tetap dioperasi. Ia pun menyuruh dokter untuk berhati-hati saat akan melakukan operasi. Operasi pun akan segera dimulai dan Chen Xiongyi dipindahkan ke ruang operasi. Namun saat akan masuk ke ruangan, Chen Xiongyi berbicara dengan Dominyo. Ia berkata bahwa Dominyo tidak boleh pergi sampai dirinya selesai dioperasi. Dominyo pun awalnya tidak akan menemani Chen Xiongyi sampai selesai. Namun dia merasa kasihan dan akhirnya Dominyo pun menunggu Chen Xiongyi sampai selesai dioperasi. Operasi pun telah selesai dan berjalan dengan lancar. Dominyo pun kembali menemui Chen Xiongyi. Dokter pun menyuruh Chen Xiongyi untuk berjalan-jalan sebentar di sekitar rumah sakit karena Chen Xiongyi telah melakukan operasi dan ada gas di dalam perutnya yang harus dikeluarkan. Chen Xiongyi boleh pulang jika sudah kentut. Dominyo pun menemui Chen Xiongyi untuk berjalan-jalan. Setelah berjalan-jalan beberapa menit, Chen Xiongyi akhirnya kentut dan Dominyo pun langsung memberitahu suster
dan Chang Cheng-yi kembali ke ruangan. Sesampainya di ruangan, Dominjo melihat ada koran di atas meja dan langsung membacanya. Ia tiba-tiba saja menanyakan perihal zodiak kepada Chang Cheng-yi. Chang Cheng-yi pun menjawab bahwa zodiaknya adalah Aquarius. Dominjo langsung berkata jika Aquarius saat ini jangan dulu menaiki kapal dan harus berhati-hati dengan air. Namun Chang Cheng-yi terlihat tidak peduli karena tidak mempercayai hal seperti itu. Tetapi Chang Cheng-yi diam-diam penasaran juga akan hal yang dikatakan oleh Dominjo. Ia mencari soal zodiak yang dibaca oleh Dominjo di koran. Namun ternyata tidak ada karena sebenarnya itu adalah sebuah ramalan dari Dominjo. Tak lama dari situ terlihat ibu dan adik Chang Cheng-yi mengunjungi rumah sakit. Namun ibunya memanggil reporter untuk sekedar cari perhatian agar dianggap sebagai ibu yang peduli pada anaknya. Ibunya pun memasuki ruangan Chang Cheng-yi diikuti dengan beberapa reporter. Ibunya berpura-pura menangis saat menemui Chang Cheng-yi. Tetapi bukannya Chang Cheng-yi senang karena dikunjungi oleh ibunya, ia malah marah dan menyuruh ibunya untuk keluar dari ruangan. Dari luar rumah sakit pun terlihat ayahnya Chang Cheng-yi ingin mengunjungi Chang Cheng-yi. Namun entah kenapa dia tidak berani untuk menemui anaknya. Keesokan harinya Chang Cheng-yi pun sudah sembuh, ia akan keluar dari rumah sakit. Namun sebelum keluar, ia ingin dirias terlebih dahulu. Chang Cheng-yi ingin terlihat rapuh dan alami, tidak lusuh namun terlihat tetap cantik. Timnya juga membawakan pakaian Chang Cheng-yi, tetapi timnya bingung karena heels yang dipakai Chang Cheng-yi tidak ada. Chang Cheng-yi berpikir apakah mungkin heels itu dibawa oleh Dominjo, karena beberapa waktu lalu Dominjo sempat menanyakan perihal heels tersebut. Chang Cheng-yi bergegas menemui Dominjo. Dominjo yang sedang berada di dalam kelas segera keluar saat mendengar teleponnya berbunyi. Dominjo menyuruh Chang Cheng-yi untuk berhenti menghubungi dirinya dan meminta untuk menghapus nomornya. Tidak banyak basa-basi, Chang Cheng-yi langsung menanyakan perihal heels-nya yang hilang. Dominjo pun berkata jika dia tidak tahu apa-apa soal heels tersebut, dan Dominjo langsung pergi begitu saja. Namun dicegah oleh Chang Cheng-yi, ia pun berkata kalau dirinya tidak menyangka jika Dominjo seperti itu. Chang Cheng-yi terus-terusan menanyakan heels yang hilang. Tapi lagi-lagi Dominjo berkata bahwa dirinya tidak mengambil heels tersebut. Sampainya di apartemen, Dominjo langsung membuka rak sepatu dan ternyata heels tersebut ada di dalamnya. Chang Cheng-yi akhirnya membeli lagi heels yang sama walaupun dengan ukuran yang tidak pas karena Dominjo tidak mengembalikan heelsnya. Chang Cheng-yi pun menelepon Dominjo untuk memberitahu perihal ia sudah membeli heels yang baru dan Chang Cheng-yi akan melupakan masalah heels karena Dominjo sudah menolongnya kemarin saat sakit. Tetapi Chang Cheng-yi juga meminta agar Dominjo tetap harus meminta maaf kepada dirinya karena telah mengambil heels tersebut. Chang Cheng-yi pergi ke pesta pernikahan menggunakan heels yang baru yang sama persis dengan heelnya yang hilang. Dominjo melihat di berita bahwa benar Chang Cheng-yi kembali menggunakan heel yang sama. Tak kenapa Dominjo teringat suatu kejadian saat melihat heels tersebut. Padahal Dominjo sudah mengingatkan kepada Chang Cheng-yi waktu di rumah sakit untuk tidak menaiki kapal dulu. Tetapi Chang Cheng-yi tetap melakukannya. Dominjo pun takut jika itu adalah benar Chang Cheng-yi. Dominjo pun cerita kepada temannya perihal kejadian itu. Temannya pun menyuruh Dominjo untuk segera menyusulnya. Namun Dominjo tak melakukan apa yang diperintahkan oleh temannya. Dan benar saja apa yang ditakutkan oleh Dominjo pun terjadi. Dominjo pun pergi menggunakan sepeda ke tempat yang didatangi oleh Chang Cheng-yi malam itu. Sampainya di sana, Dominjo melihat sudah banyak polisi dan reporter. Diberitakan bahwa ditemukan satu mayat yang sudah teridentifikasi. Semua reporter mendatangi kantor polisi untuk mengetahui apa penyebab dari meninggalnya Hanyora. Namun polisi belum memberitahunya karena masih diselidiki. Polisi menganggap bahwa kejadian di pesta tersebut adalah tindakan bunuh diri. Hanyora terdeteksi meminum obat antidepresi dan mentweet beberapa hari sebelum dengan kata-kata, "Aku harus bagaimana ketika hidup begitu sulit." Polisi juga mendengar semua saksi bahwa mereka bilang dia sangat mabuk. Maka dari itu, polisi berpikir jika Hanyora tak mampu mengatasi tekanan sehingga bunuh diri dengan alkohol. Namun jaksa tidak bisa menerimanya begitu saja. Ia ingin mengetahui kejadian tersebut sebanyak mungkin. Polisi pun sangat geram karena reporter terus-terus menghubungi dirinya, sehingga ingin kasus ini segera selesai. Pihak keluarga tidak ingin melanjutkan autopsi, dan menurut forensik tidak ada bekas perlawanan, bukan juga dipukul oleh benda. Pihak jaksa tetap tidak percaya dan ingin melihat CCTV dengan teliti, tidak hanya melihat secara sekilas saja.
Akhirnya CCTV kembali dibuka. Terlihat para undangan mulai berdatangan. Tak ada yang bisa masuk kecuali tamu undangan dan pekerja. Terlihat juga Cheon Seong-gi mulai memasuki kapal dan langsung duduk bersama teman-temannya. Tak lama datang seseorang yang diduga kekasih Han Yora. Karena penasaran perihal hubungannya dengan pria tersebut, Cheon Seong-gi pun bertanya, apakah benar akan menikahi Han Yora? Pria tersebut menjawab jika dirinya hanya tahu wajah Han Yora dan tidak kenal dekat. Padahal kenyataannya, pria tersebut sering kencan dengan Han Yora, tetapi ia tidak menyukai Han Yora. Benar saja dugaan Cheon Seong-gi bahwa Han Yora telah berbohong mengenai dirinya akan menikah. Setelah itu, Cheon Seong-gi pergi untuk menemui mempelai wanita. Beberapa saat kemudian, Han Yora juga datang ke ruangan tersebut. Seperti biasa, Cheon Seong-gi dan Han Yora terlibat adu mulut. Kali ini tentang heels yang digunakan Cheon Seong-gi sama dengan Han Yora. Mempelai wanita pun memperingatkan mereka untuk tidak bertengkar, lebih baik untuk foto bersama saja. Cheon Seong-gi dan Han Yora pun foto bersama, mereka saling adu gaya. Acara pernikahan pun dimulai. Setelah pelemparan bunga, para tamu undangan mulai menikmati hidangan yang ada. Cheon Seong-gi terlihat mendatangi teman-temannya. Mereka juga bertanya kemana Han Yora. Cheon Seong-gi berkata jika tadi ia bertemu Han Yora di toilet. Namun Han Yora meninggalkan dompetnya. Lalu dompet tersebut dibawa oleh Cheon Seong-gi dan dimasukkan ke dalam tasnya. Pesta kembang api pun dimulai. Semua tamu undangan pergi keluar untuk melihat kembang api, kecuali Cheon Seong-gi. Temannya pun mencarinya. Tak lama Cheon Seong-gi terlihat keluar dengan keadaan sangat mabuk. Temannya pun melihat Cheon Seong-gi berdiri di atas tangga dan sempat memperingati Cheon Seong-gi agar tidak berdiri di situ karena berbahaya apalagi dalam keadaan mabuk. Namun saat temannya akan menghampiri Cheon Seong-gi, tiba-tiba kapalnya bergerak. Dari situ Cheon Seong-gi tiba-tiba menghilang. Acara belum selesai, tetapi semua tamu undangan sudah pergi keluar meninggalkan kapal tersebut. Itu karena ada dua orang yang menghilang, yaitu Cheon Seong-gi dan Han Yora. Temannya berusaha untuk terus mencari Cheon Seong-gi, dan akhirnya Cheon Seong-gi ditemukan sedang tertidur dalam keadaan masih sangat mabuk. Lalu Cheon Seong-gi segera dibawa keluar oleh temannya. Cheon Seong-gi adalah orang terakhir yang keluar dari kapal, sedangkan Han Yora belum juga ditemukan. Itulah yang terjadi saat CCTV kembali diputar. Jaksa pun bertanya kepada polisi jam berapa perkiraan korban meninggal. Dan polisi pun menjawab jika Han Yora terakhir terlihat di toilet bersama Cheon Seong-gi. Maka dari itu banyak reporter yang bertanya apakah Cheon Seong-gi penyebab dari meninggalnya Han Yora. Terlebih lagi hubungan antara Cheon Seong-gi dan Han Yora tidak baik dan sering bertengkar. Rumor itu pun menyebar sangat cepat dan menjadi perbincangan hangat. Banyak reporter yang mendatangi apartemen Cheon Seong-gi dan timnya pun menyuruh Cheon Seong-gi untuk segera keluar. Namun siapa sangka jika Cheon Seong-gi tidak tahu jika dirinya sedang menjadi perbincangan hangat di semua berita. Cheon Seong-gi pun baru tahu jika Han Yora meninggal. Semua reporter berkumpul di depan apartemen Cheon Seong-gi. Namun sebenarnya Cheon Seong-gi tidak ada di situ. Ia sedang berada di apartemen Do Min-jo. Do Min-jo bertanya kepada Cheon Seong-gi apakah benar ia adalah yang membunuh Han Yora. Cheon Seong-gi berkata jika ia tidak membunuhnya dan mengatakan Han Yora tidak mungkin bunuh diri. Cheon Seong-gi juga mengatakan ia terakhir melihat Han Yora di toilet, sedang berbicara dengan pria yang biasa kencan dengannya dan membahas soal pernikahan. Han Yora pun tidak sengaja meninggalkan tasnya di toilet. Cheon Seong-gi pun mencari Han Yora untuk mengembalikan tasnya, namun Han Yora tidak ada. Hanya itu yang bisa Cheon Seong-gi ingat saat kejadian karena ia terlalu mabuk. Tetapi Cheon Seong-gi merasa ada yang aneh karena menurutnya Do Min-jo datang ke pesta pernikahan itu. Memang benar Do Min-jo datang ke pesta tersebut, namun Do Min-jo tidak mengakuinya. Do Min-jo juga tidak menyadarinya jika ia terlihat di CCTV. Bahkan jaksa dan polisi yang melihat CCTV tersebut heran kenapa ada seseorang yang bukan tamu undangan bisa masuk ke pesta tersebut.